Selamat siang trader market, selamat siang trader Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat trader semuanya. Kembali lagi bersama saya Maurice di acara analisa trading harian kita pada hari ini, tanggal 3 Agustus hari Rabu, yang akan saya bawakan buat para trader semuanya. Saya berharap semoga analisa harian kita bisa memberikan sedikit manfaat dan bisa memberikan sedikit tambahan pengetahuan, tambahan informasi buat para trader dalam menghadapi trading pada hari ini. Seperti biasa trader, sebelum kita memasuki harian sangat luar biasa, memasuki analisa harian kita pada hari ini, saya akan membawakan tema-tema yang dari tema ini bisa memberikan sedikit masukan buat trading para trader semuanya. Tema kali ini kita akan mengangkat tentang penguatan emas dengan judul ya, penguatan emas, dampak dari pertikaian antara Amerika dan China. Ya, dampak dari pertikaian Amerika dan China. Seperti yang kita tahu semuanya trader bahwa kemarin ya, kalau kita lihat ya, seperti yang kita tahu semuanya kemarin itu harga dari emas jatuh bebas. Dia melambung tinggi, tapi kemudian dia jatuh sampai level yang paling terendah. Dan kita tahu bahwa kejatuhan harga emas itu dipicu karena ya pertemuan antara ya Ketua DPR Amerika dengan yang sedang berkunjung ke Taiwan. Ya, kita tahu bahwa pertemuan dari Nancy Pelosi yang merupakan ketua DPR dari Amerika yang sedang mengadakan kunjungan kerja ke Taiwan. Inilah yang menyebabkan kenapa pasar bergerak yang tadinya pelemahan terhadap dolar Amerika sehingga membuat emas melangkah tinggi ya, tapi kemudian dia jatuh sampai level tertutup, level terbawah, dan emas pun juga level terbawah, dan indeks dolar yang tadinya turun dia naik lagi sampai ke 106 ya. Trader, kita bisa lihat langsung sekarang, kita lihat di platform. Nah, ini dia trader, lihat kemarin yang terjadi ya, setelah ini dial ya, setelah dia semenjak dia ya, kita ambil time frame lebih pendek aja dulu, dia sempat turun ya trader ya, tiba-tiba dia melanjut naik. Nah, sampai di 106. Tertinggi sempat menyentuh 106.369 ya. Nah, ini dia ya trader ya. Nah, ini dia. Dia sempat naik nih tanggal 2 nih, ini dia. Dia sampai di 106.151, kemudian dia sempat naik juga sampai 106.380 ya. Tapi kemudian dia agak mengalami penurunan ya. Ini juga berdampak terhadap pergerakan emas. Trader bisa lihat pergerakan emas kemarin yang sangat luar biasa ya. Dia mengalami penurunan ya. Tapi trader bisa lihat ya, setelah dia mengalami kenaikan, tiba-tiba dia mengalami penurunan yang dahsyat. Tapi trader, apa yang terjadi pada hari ini? Ya. Pada hari ini trader, emas kembali lagi mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Emas mengalami penguatan lagi karena trader, kita bisa lihat bahwa kegelisahan Tiongkok Amerika dan didukung oleh Fed yang mendukung terhadap pembelian dari indeks dolar, sehingga menyebabkan ya harga emas kembali lagi rebound naik ya. Dan diperkirakan harga emas ini dia akan naik sampai 1.7770 ya. Kita bisa lihat di sini trader, kita bisa lihat bahwa harga emas menunjukkan aksi beli yang sangat luar biasa di pagi hari ini waktu masuk pasar Asia ya, masuk pasar Asia ya. Walaupun sempat dia mengalami ya, ini dia trader bisa lihat di sini ya. Nah, ini oke. Nah, tanggal 3 ini ya, ini tanggal 3 di semenjak dia mengalami penurunan, oke, dia naik. Dia naik sampai dia menembus 1.770 di sini. Dia mencoba sampai 1.770 di sini. Ya trader ya. Nah, walaupun sekarang dia sedikit mengalami
koreksi penurunan, dan menurut saya penurunan itu mungkin sampai di 1 ya 1762 ya. Nah, ini dia yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Ini yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Nah, kalau trader lihat ya, harga emas menunjukkan pembelian penguatan walaupun ya masih dipengaruhi oleh kunjungan dari Ketua DPR Amerika ya ke Taiwan. Tapi kalau kita bisa lihat bahwa sentimen resiko ini terus berubah ya. Meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan Amerika ya atas Taiwan. Nah, inilah yang menjadi alasan ya. Walaupun pasar benar-benar wait and see, tapi kalau kita lihat rebound yang terjadi membuat emas punya peluang pada hari ini untuk mengalami penguatan kembali ya. Ini dia trader semuanya ya. Kalau kita lihat logam mulia ini, walaupun dia memasuki gelombang korektif ya selama 2 pekan ini, ribuan sentimen pasar positif untuk mendukung proses pembelian dari emas. Ya. Oleh karena itu trader, kalau kita lihat secara besar, garis besarnya ya, trader bisa lihat ya, emas ini dia udah mulai kenaikan, udah hampir seminggu lebih ya. Walaupun kemarin agak terjadi penurunan karena pertemuan dari Ketua DPR Amerika, Nancy, ya. Tapi hari ini dia kembali mengalami penguatan kembali, ya. Kenapa? Selain pertemuan tersebut, faktor yang paling utama adalah pasar menantikan, ya. Pasar menantikan laporan non-farm yang akan terjadi pada hari Jumat ini. Ini adalah faktor utama kenapa di samping ketegangan yang terjadi membuat emas down, sekarang dia naik lagi karena ketegangan ini hanya sementara. Sambil pasar lebih cenderung dan lebih condong untuk melihat hasil dari non-farm yang akan diumumkan pada hari Jumat ini. Inilah menjadi alasan kenapa harga emas berubah naik kembali lagi mencari posisi yang paling tertinggi setelah kemarin sempat mengalami kejatuhan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu trader, pergolakan antara Cina dan Amerika akibat kunjungan dari Ketua DPR Amerika ke Taiwan hanyalah bersifat sementara. Sangat korektif pasar juga melihat hal-hal seperti kayak gitu, tapi pasar tetap melihat secara garis besar bahwa penguatan terhadap dolar, penguatan terhadap emas masih bisa akan terjadi lagi ya, sampai dikeluarkannya non-farm, dan kita akan melihat pergerakan ke depan seterusnya seperti kayak bagaimana. Oleh karena itu trader, ini adalah laporan yang saya berikan buat para trader. Semoga informasi yang sangat luar biasa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke trader semuanya, kita sekarang masuk ke analisa trading harian kita, teknikal kita, dan seperti biasa trader, kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Trader semuanya, bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika kita pada hari ini? Kita bisa lihat di sini bahwa trader indeks dolar Amerika pergerakannya seperti yang kita lihat bahwa hari ini kecenderungan indeks dolar Amerika mengalami bearish ya. Kemarin sempat bullish akibat faktor sementara ya, akibat kunjungan dari Ketua DPR Amerika ke Taiwan membuat pasar bergejolak, mengambil posisi aman, melakukan pembelian. Tapi setelah itu pasar kembali lagi ke tuntutan semula untuk lebih banyak ke posisi bearish. Dan kalau kita lihat di sini bahwa kemungkinan besar ya, kalau kita lihat di sini kemungkinan besar dia masih tetap akan bisa turun sampai di level yang paling rendah menurut analisa saya
ya. Dia bisa sampai di level 105.981 dan dia akan mencoba sampai ke titik 106.431 adalah titik di mana indeks dolar akan mencoba melakukan penaikan. Selanjutnya trader, kita masuk ke euro uncle saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro uncle saham dolar trader semuanya? Untuk pergerakan euro uncle saham dolar, trader bisa lihat di sini bahwa untuk euro uncle saham dolar, tendensi hari ini kalau menurut saya memang bullish, tapi wait and see karena hari ini ada informasi yang luar biasa, berita informasi yang luar biasa yang akan mendukung di kalender ekonomi terhadap pergerakan dari euro USD, ya. Trader bisa lihat di sini tendensi hari ini lebih banyak bullish, ya. Tendensinya bullish dan kita lihat bagaimana pergerakannya trader. Untuk pergerakannya trader bisa lihat bahwa dia setelah mengalami penurunan di pasar Asia dan menjelang pasar Eropa masuk, dia sempat mengalami penguatan dan penguatan ini menurut saya titik yang utama yang akan dia capai di 101.01958. Oleh karena itu menurut analisa saya ini masih sementara dan dia masih tetap bisa naik terus sampai minimal di 1.01958. Ini adalah level di mana pasangan mata uang ini bisa mengalami penguatan. Tapi tendensi hari ini oke, kita bisa lihat bahwa dia bullish, ya. Bisa dan bisa lebih kuat lagi karena hari ini kalau kita lihat di kalender ekonomi, trader, sabar saya pindah dulu ke kalender ekonomi. Mana itu kalender ekonominya? Nah, saya pindah dulu ke kalender ekonomi di sini, trader. Nah, trader bisa lihat kalender ekonomi hari ini sangat mempengaruhi pergerakan. Ya, trader bisa lihat nanti pada pukul 15.30 mempengaruhi pound sterling dan 21.00 dan 21.30, 21.00 lah, 21.00 PMI manufaktur akan mempengaruhi terhadap pergerakan dari euro uncle saham dolar. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh trader semuanya. Nah, kita lihat, kita masuk di sini. Nah, oleh karena itu kalau dari data yang ada kemungkinan besar, ya, data mengalami sedikit penurunan. Oleh karena itu kemungkinan besar akan terjadi tekanan terhadap dolar sehingga tidak menutup kemungkinan euro USD akan semakin terbang tinggi lagi. Semakin terbang tinggi lagi. Oke, trader, selanjutnya trader kita masuk ke pound sterling uncle saham dolar. Bagaimanakah pound sterling uncle saham dolar kita pada hari ini? Untuk pound sterling uncle saham dolar kita, trader bisa lihat, ya. Nah, pound sterling uncle saham dolar, pergerakan dari pound sterling uncle saham dolar seperti biasa kita lihat tendensi harian kita masih tetap sangat kuat bullish setelah kemarin melakukan penurunan bearish yang sangat luar biasa akibat lebih banyak ke sisi geopolitik kemarin, ya, kunjungan ketua DPR Amerika ke Taiwan, ya. Hari ini lebih banyak bullish dan kita bisa lihat penguatan yang terjadi. Dia sudah akan menembus titik rentang harian yang coba saya buat dan tidak tertutup kemungkinan dia akan naik ke 1.22010 dan puncaknya itu menurut analisa saya di 1.22114. Itu adalah puncak dari pergerakan mata uang ini, ya. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Ini puncaknya di sini malam. Kalau saya bilang tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai di level sini malahan 1.2268 menurut analisa saya. 1.2268. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold. Sebenarnya gold tadi saya udah bahas, tapi saya bahas sekali lagi untuk hari ini. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini, trader semuanya? Untuk pergerakan gold hari ini, trader bisa lihat bahwa gold hari ini seperti biasa kecenderungan untuk harian masih tetap bullish, ya, setelah kemarin dia mengalami penurunan yang dahsyat akibat pertemuan yang dilakukan di kunjungan dari ketua DPR Amerika. Hari ini tendensi sangat kuat untuk bullish dan kita bisa lihat di sini bahwa, ya, setelah dia menyentuh 1770 sebagai titik acuan yang bisa terjadi pada hari ini, walaupun dia bisa lebih tinggi lagi, ya, dia akan mengalami koreksi dan menurut saya penurunan dia ini akan bisa sampai ke level 1761, ya. Dia akan coba turun sampai 1671 dan setelah itu dia kembali balik lagi naik ke atas. Tapi tetap kita lihat
kalender ekonomi yang terjadi pada hari ini. Tetap kita lihat kalender ekonomi yang terjadi hari ini. Oleh karena itu trader, menurut analisa saya, trader harap memperhatikan level di sini. Ini adalah acuan pembalikan arah. Setelah itu dia balik lagi naik ke atas, ya. Jadi untuk dia turun sampai ke bawah sini, sampai ke level 1754, menurut saya mungkin yang paling terendah adalah di level 1758,54. Setelah itu dia akan pembalikan arah naik lagi ke atas, ya. Oke, selanjutnya trader kita masuk ke kripto, dalam hal ini Bitcoin. Bagaimanakah kripto Bitcoin kita pada hari ini? Untuk kripto Bitcoin, trader kita bisa lihat bahwa seperti biasa kripto saya masih tetap di batasan 20.000 sampai 25.000 dan hari ini pergerakannya di antara 22.646 sampai 23.147 pergerakan dari pasangan dari aset ini. Dan kita bisa lihat tendensinya masih tetap bearish walaupun bisa berubah arah, ya. Oleh karena itu kalau saya melihat bahwa dia punya dia punya kesempatan untuk lebih tinggi lagi, ya, dan dia bisa bergerak sampai 23.147 US dollar per satu koin. Oke trader semuanya, trader, demikianlah kajian pasar kita, market kita pada hari ini. Semoga apa yang saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya berharap semoga trader tetap semangat dalam trading, analisa, dan terus analisa. Karena itu adalah kemampuan yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.